Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tema kita pada hari ini ialah kunci kesuksesan menurut Islam. Yang pertama itu ialah menetapkan niat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Contohnya, kita menolong seseorang itu dengan niat tulus, ikhlas, dan itu akan berimbas kepada kita, menjadikan itu menjadi amal ibadah kita. Insya Allah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebagai umat Muslim diwajibkannya kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, sholat itu kewajiban, karena sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Muslim. Buat kita semuanya, ayolah untuk menegakkan sholat kita, pondasi kita, tiang agama kita, supaya ada amal kita nantinya. Kita di dunia ini hanya sementara, yang kaya mati, yang pejabat tinggi mati juga, dan gak ada apa-apanya lagi. Yang dibawa ke alam barzah sana yaitu amal kita, akidah kita selama kita di dunia. Yang ketiga, sempatkanlah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah di setiap hari, seperti sholat duha dan sholat malam, sholat tahajud. Sholat duha itu bagusnya dilaksanakan pada pukul 7 pagi sampai dengan sebelum zuhur. Pikirkan aja lah, sebelum zuhur itu pukul-pukul setengah 12. Dan selanjutnya, dengan meyakini menuntut ilmu itu kita dapat mencapai kesuksesan. Karena di dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk mengerjakannya. Dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan, sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Bukan hanya dengan menuntut ilmu, bersilaturahmi juga dapat memperlapang rezeki dan memperpanjang umur. Dengan demikian, pentingnya kita untuk menjaga silaturahmi dengan sesama dan menjaga hubungan baik agar terjadinya silaturahmi yang erat. Contohnya, kita bersilaturahmi terhadap tetangga, bersilaturahmi terhadap teman, kerabat, sahabat, seperti itu. Itu juga membawa kita menuju kesuksesan tersebut. Dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, dan dengan rezeki yang dapat sesungguhnya dengan merasa cukup, Allah akan senantiasa memberikan rezeki yang melimpah. Jangan kufur atas nikmatnya, dan teruslah berusaha seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah seakan-akan engkau akan mati besok. Seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya, kita jangan lupa untuk bersedekah, karena sesungguhnya sedekah itu dapat memperlancar rezeki kita. Kita bersedekah, insya Allah kita tidak bakal miskin. Dan bersedekah itu menolak pahala dari rezeki yang kita punya, terdapat hak orang di dalamnya. Maka dari sekarang lah kita timbulkan di hati, di niat kita, setiap sholat kita bawa infak, seperti sholat Jumat gitu. Hal-hal kecil saja kita jalani, insya Allah itu bakal berimbas di kehidupan kita dan membawa kita kesuksesan tersebut, begitu. Dan yang paling utama itu adalah menjaga hubungan baik dengan Allah, dan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita menjalankan perintah Allah itu contohnya seperti kita sholat 5 waktu, berbuat baik, tidak menceritakan keburukan orang gitu. Dan larangannya yang diperintahkan Allah itu contohnya seperti kita tidak boleh mencuri, tidak boleh meminum alkohol, tidak boleh memfitnah, berjudi, dan lain sebagainya, begitu. Yang terakhir ini perlu kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari.
ialah berbakti kepada orang tua. Karena dengan adanya orang tua, doa orang tua itu adalah yang mustajab. Dengan kita mengusahakan segala dengan sesungguh-sungguh tetapi kita tidak berbakti kepada orang tua, sia-sialah segalanya. Karena menjaga hubungan baik dengan Allah dan berbakti kepada orang tua itu adalah kuncinya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah dan perbaiki hubunganmu sesama manusia. Perbaiki hubunganmu sesama manusia itu terutama yaitu orang tua. Dan memperbaiki hubunganmu sesama Allah itu ya kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Hablul minannas, hablul minallah. Seperti itu. Semoga tema aku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semuanya bisa mengamalkan, bisa menjalankan di kehidupan sehari-harinya. Yang terpenting itu ya adalah perbaikilah hubunganmu dengan Allah dan perbaikilah hubunganmu sama manusia, terutama orang tuamu. Seperti itu. Mohon maaf apabila aku ada salah penyampaian kata, salah tutur bicara, mohon maaf. Begitu. Buat teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Mana tahu ada tambahan dan masukan atau kritikan yang bisa saya terima nantinya. Begitu. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.